Masih banyak ya yang salah paham soal kaliper 4 piston ya. Entah apapun mereknya, entah gimana pun bentuknya, yang penting pokoknya 4 piston ya. Entah itu yang radial maupun yang aksial ya. Banyak yang menurut aku salah paham atau bisa dibilang gagal paham ya. Karena komplainannya itu cuma satu, nggak mau pakem ya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin kenapa bisa terjadi hal seperti itu ya. Dan ini aku biasa ketemu itu di kolom komentar, ada di chat WhatsApp, kemudian di video-video TikTok, IG, YouTube, dan sebagainya ya. Jadi aku bakal ngejelasin kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi kalian simak aja video ini baik-baik. Untuk pengiriman hidrolik yang menggunakan kaliper ya, itu ada namanya skema dari barang-barangnya ya. Yang pertama itu dari atas adalah itu master rim ya. Master rim. Kemudian ada yang namanya itu adalah brake hose ya, atau selang rem. Berikutnya baru ada yang namanya itu kaliper. Ya, ini berdasarkan dari sambungannya ya. Kemudian baru ada namanya disk atau piringan cakram. Ya. Jadi, kalau kita ngomongnya ini adalah dari atas, itu seperti ini. Nah, mungkin kalian bingung ya, apa itu master rim, apa itu selang rim, dan bla bla blanya. Ya. Untuk master rim itu contohnya seperti ini. Ya, ini contohnya ya. Mungkin kalau kalian bisa lihat ya seperti ini. Oke? Ya, seperti ini. Ini adalah master rim. Kemudian kalau kalian yang bingung dengan apa itu selang rem atau brake hose, yaitu contoh seperti ini. Ya, kalian bisa lihat. Nah, dan ini biasanya yang braided ya, atau bisa dibilang yang memakai stainless atau bahannya juga karbon. Ya, ini contoh yang karbon ya, seperti ini. Kemudian kaliper ya sudah pasti yang ini kita bakal bahas ya. Seperti ini. Dan kemudian ada yang namanya itu cakram ya, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau kalian bingung barang-barangnya itu seperti apa, ya seperti ini. Gitu, ya. Nah, sekarang problemnya itu adalah kenapa bisa menjadi tidak pakem, ya. Yang pertama, ya, ini adalah penyakitnya orang ya, menurutku ya. Adalah hanya terpaku di bagian kalipernya aja, ya. Dia upgrade cuma di sini doang. Tapi master rimnya standar, selang rimnya standar, dan ini juga biasa standar ya. Kaliper yang sudah di-upgrade ya, apalagi itu sampai 4 piston, itu wajib banget kalian upgrade ya di master rimnya ini. Setidaknya kalau yang aku tahu loh ya, dan aku alami, itu adalah minimal di 17 mili. Seperti itu. Kemudian selang rimnya ya, itu menggunakan yang braided ya, atau yang aku bilang tadi stainless, STL ya, stainless, atau yang karbon, CRB. Seperti itu. Kalau disknya itu opsional sih sebenarnya ya, tapi lebih baik juga diganti yang seperti ini ya. Apalagi yang bagusnya itulah tipenya floating. Ya, floating. Ya, seperti itulah ya. Ini nggak cukup nulisnya ya, floating. Seperti itu. Jadi kebanyakan orang itu melihat cuman di kalipernya aja gitu loh, di bagian ininya doang. Tidak melihat di bagian yang lainnya. Karena kan biasanya kalau kalian nonton di video-video atau kalian nontonnya itu di MotoGP, WSBK dan sebagainya, itu kalau pas bagian pengiriman kebanyakan hanya disorot di bagian kalipernya. Jadi kalian itu berpikir dengan ganti kaliper aja pengiriman bakal lebih baik. Ya, enggak bos. Kalian itu harus upgrade juga part-part lainnya. Pastinya dengan merek yang original dan pasti kualitasnya harus bagus ya. Percuma juga kalau kalian upgrade master rim, selang rim, disc brake-nya itu menggunakan yang KW-KW, kopi-kopi ya. Itu bakalan percuma, nggak bakalan bagus ya. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah itu ada di bagian brake fluidnya ya, atau cairan rim, atau bahasa bengkelnya adalah minyak rim ya. Seperti itu ya. Dimana kalau yang seperti ini ya, minyak rim yang aku pegang seperti ini ya, ini kan botolnya ya, aku nggak mungkin pulang bawain cairannya gitu, ini botol kosong, ini cuman contoh aja ya, jadi visualnya aja. Itu adalah
brake fluidnya juga harus setidaknya ya dot 4 ya, dan memang untuk harian memang dot 4 sih ya. Aku nggak terlalu rekomen menggunakan dot 5 atau 5.1 itu karena terlalu keras ya, korosinya terlalu parah, jadi bisa merusak part-part lainnya ya untuk pemakaian harian. Jadi untuk pemakaian harian saranku adalah menggunakan dot 4 dan juga prosesnya harus bagus ya. Nah, proses yang bagus itu maksudnya seperti apa sih? Kebanyakan orang itu ya setelah upgrade ya. Oke, kita ngomong semua ini original barangnya ya. Master rim, selang rim, kaliper, disc brake itu menggunakan yang partnya original. Tetapi ada yang namanya itu adalah bleeding. Nah, bleeding ini apa sih? Ya, bleeding ini adalah proses untuk mompanya cairan remnya ini ya, dari master rim ke selang rim ke kaliper ini adalah proses untuk mompanya supaya gelembung yang ada di dalam selang rim ya, ntar aku ambil selang rimnya dulu. Dalam selang rimnya ini ya, ini harus tidak ada namanya gelembung, wajib tidak ada namanya gelembung ya sama sekali. Jadi harus dikuras semuanya gitu loh. Nah, prosesnya ini kalau mekaniknya pinter atau mekaniknya tahu yang benar itu seperti apa, ini hasilnya bakalan bagus ya. Maksudnya oke, ini centang, bagus ya. Seperti itu. Tapi kalau sekarang ya mekaniknya asal-asalan atau kaliannya yang kayak pengen cepet-cepetan ya, yang penting pokoknya haruslah cepet kerjaannya apa-apa. Bleeding itu bisa menjadi salah ya. Yang dimana masih ada gelembung udara di dalam selang rim yang mengakibatkan rim kalian itu menjadi gak pakem ya. Ini adalah poin yang keduanya yang menurut aku juga sakral ya. Sebagus apapun barangnya, tapi kalau bleedingnya salah, bleedingnya jelek, atau cara mompanya sampai gelembung itu masih ada ya bakalan jelek. Karena aku sudah pernah ngalamin dulu waktu di motorku ya, aku salah mompa dan memang kurang pakem karena waktu itu aku masih belajar di motorku ya, bukan motor konsumen ya, seperti itu. Dan baru aja kemarin ya aku dapat satu kasus ya, dimana orangnya ini tuh dulu sebelumnya dia masang merek RPD di tempatku, kemudian masang selang remnya juga di tempatku ya. Terus juga kalipernya sama ya, seperti ini ya, cuman ini yang dulu tuh warnanya silver. Dan juga yang disc brake ya, cuman disc brake-nya itu dia mereknya RPD juga, cuman aku nggak bawa ya, ini cuman sampel doang ya, seperti ini ya, tapi dia yang lebih lebar. Nah, itu dia ada namanya mau ganti brake fluidnya atau cairan rem atau minyak remnya. Hanya saja dia itu bleeding di tempat lain ya, karena mungkin motornya pas lagi bongkar apa gimana, terus nggak bisa bleeding, nggak pakem gitu loh. Dan akhirnya kemarin ke tempatku ya, jadi dia beli yang ini ya, yang dot 4, kemudian dia bleeding tempatku dan hasilnya ya pengiriman jadinya oke ya. Nah, itu yang menurut aku kalian harus dipahami ya ketika kalian mau upgrade kaliper yang besar ya, apalagi kaliper 4 piston ya. Makanya kebanyakan orang itu poinnya ya, pertama, tidak ada yang mengupgrade di bagian sini ya, seperti itu. Yang kedua adalah menggunakan yang KW-KW ya, dan yang ketiga adalah yang salah bleeding, seperti itu ya. Jadi harusnya kalian di sini sampai sudah paham ya kenapa kalian menggunakan kaliper 4 piston tapi nggak pakem ya. Seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan lain, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kalau aku bisa jawab, aku jawab, dan mungkin aku bisa bikin videonya. Oke. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.